Puji syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama dapat hadir dalam agenda kajian fikih rutin kitab Al-Haji yang akan disampaikan diisi oleh Ustaz Irwandi Al-Bustami. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali kajian pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rafiq Muzadi. Kepada saudara Rafiq, waktu dan depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khairan kepada Rafiq Muzadi. Selanjutnya kami informasikan kepada para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, untuk terlebih dahulu mengisi absensi yang telah kami sediakan bisa melalui Google ya, ketik /hadir kemudian silakan juga kami silakan untuk masuk ke grup putra maupun putri, karena nantinya materi kajian setiap bulannya akan di-share melalui grup itu ataupun nanti bisa kami cari dengan mengisi absensi yang telah tersedia. Dan kemudian kami sampaikan mohon maaf karena kebetulan ini layar di depan tidak bisa. Jadi untuk materi kajiannya kami share di grup baik yang putra maupun putri. Jadi silakan bisa sambil menyimak kajian secara langsung oleh Ustaz Irwandi ataupun bisa menyimak juga materi yang ada di handphonenya masing-masing.
Baik, langsung saja kita masuki acara inti pada sore hari ini, penyampaian kajian fikih ataupun adalah mengenai fikih Toharoh dan disebutkan oleh Ustaz Fadil Ustaz pada Ustaz waktu depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengamalkan semangat. Olahraga demi berkat kita ulang kembali salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma bersyukur kepada Allah, tak henti-hentinya selalu kita sampaikan, kita panjatkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di masjid yang mulia ini kita bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah assalamualaikum wal akhwat para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan memulai secara runut kembali dari kitab Al-Fathul Manhaji, dan insyaallah pada sore hari ini kita mulai dengan bab fikih Toharoh. Fikih Toharoh. Untuk membuka fikih Toharoh ini, saya mau melemparkan satu pertanyaan. Ada sebuah fenomena di rumah yang terjadi. Ketika suami dan istri berhubungan, kemudian akan mandi wajib. Di rumahnya, kamar mandi itu tersedia, lalu di pojok kamar mandi ada bak mandi. Bak mandi yang semuanya ngambil air dari situ untuk mandi. Pertanyaannya, ketika sang suami mandi wajib, selesai mandi wajib, lalu berangkat ke masjid, istri akan mandi wajib berikutnya, sah atau tidak istri mandi wajib? Nah, yang muda-muda sudah jawab sah. Kalah ibu-ibu nih, bapak-bapak kalah. Yang muda dengan video jawab sah. Nah, baik, temukan jawabannya setelah ayat. Nanti di akhir siapa yang bisa jawabnya. Al-Ikhwan wal akhwat, Toharoh berasal dari kata-kata tahura yadhhar. Tahura punya makna toharatan, artinya bersih suci. Maka secara bahasa Toharoh itu punya makna an-nadhafah. Nadhafah. Ya, yang bisa mengarabkan silakan dituliskan. Nadhafah. An-nadhafatu minal iman. Kalau dalam hadis-hadis yang sering kita hafal ya. Bersih itu bahagian daripada iman. Makna toharoh juga at-takhallusu minal adnas. Bebas dari noda. Takhallus minal adnas, bersih bebas daripada noda, itu makna toharoh secara bahasa. Secara istilah para ulama menyampaikan, kita ambilkan dari kitab Al-Manhaji disebutkan, toharoh itu adalah fi'lun ma tustabahu bihi as-salatu aw ma fi hukmiha.
pekerjaan kegiatan bersuci. Pekerjaan bersuci ataupun kegiatan bersuci yang harus dilakukan untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci. Itu arti taharah. Jadi taharah itu pekerjaan kitanya. Kalau orang yang sudah suci disebut tahir. Kalau orang yang sedang bersuci atau pekerjaan ketika dia bersuci disebut dengan taharah. Maka taharah itu apa? Proses atau kegiatan seseorang membersihkan badannya. Itu taharah. Ya. Apa hukumnya taharah ini? Taharah itu ikon apa yang dimuliakan Allah? Hukumnya wajib ketika akan melakukan ibadah yang bersyarat taharah. Kalau di ibadah itu wajib suci, maka seseorang yang mau melakukan ibadah itu wajib taharah. Antum mau infak nih 200.000, wajib wudu atau tidak? Gak wajib. Berarti untuk wudu tidak wajib taharah. Itu jadi. Antum mau tawaf di Ka'bah, wajib wudu atau tidak? Wajib wudu. Berarti wudu adalah ibadah yang memerlukan taharah. Jadi ditanya apa hukum taharah? Hukumnya adalah wajib ketika akan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Di luar ibadah-ibadah ini taharah secara umum adalah sunnah. Sunnah. Ini makna taharah. Kemudian taharah ini di dalam Islam menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Semisal Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Siapa yang hafal? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Sampai akhir ayat tentang wudu dan berlanjut sampai kepada ayat mandi wajib dan tayammum. Itu semuanya dalam surah Al-Maidah ayat 6. Nah, kemudian ikhwan akhwat, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis beliau, lillahi ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Setiap muslim itu wajib mandi setiap 7 hari minimal sekali. Ada di sini yang 7 hari mandi sekali. Itu minimal dalam 7 hari itu mandi sekali. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Di hari itu dia membersihkan kepalanya, badannya, bersihkan sebersih. Rasulullah membahasakan di sini lillahi ala kulli muslimin. Diterjemahkan jadi wajib. Tapi secara hukum ini bukan bermakna wajib kalau ditinggalkan berdosa, tidak. Tapi semaksimal mungkin setiap mukmin itu menjaga dirinya dengan cara mandi. Ini pentingnya Islam, benar-benar memperhatikan bab taharah setiap orang, setiap mukmin. Atau Rasulullah SAW mengatakan khamsun, ada 5 ya, fitrah manusia ini kan juga masuk dalam bab bersuci. 5 fitrah manusia, bukan fitrah umat Islam. Yang pertama adalah khitan. Kenapa harus khitan? Karena di dalamnya ada makna kesucian. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan, punya makna kesucian. Kemudian adalah mencukur bulu ketiak. Kemudian
memendekkan kumis dan memotong kuku. Ini makna-makna ataupun fitrah yang sudah Allah tanamkan kepada manusia. Maka siapapun dia, apapun agamanya, 5 hal ini menjadi karakter dan hal yang disenangi oleh manusia. Maka ikhwan-ikhwan, ini tidak terikat kepada Islam atau tidak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan itu fitrah manusia. Kemudian ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Atau juga Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku sudah perintahkan mereka untuk gosok gigi, siwak setiap kali akan sholat. Prakteknya seperti apa? Ada orang yang mengatakan bahwa siwak setiap kali sholat itu artinya berdiri sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram bersihkan. Ada juga yang memahami bahwa man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menjalankan ibadah sholat, sejak keluar saja bahwa fi sholat, dia sudah dihitung sholat. Sebagian ulama memaknai bersihkannya itu ya jauh-jauh sebelum sholat, karena berangkat dari rumah saja sudah dihitung sholat. Sampai masjid sebelum sholat sunat bersihkan. Nah, jadi sebelum sholat wajibnya nggak ada lagi itu aktivitas bersih-bersih gigi. Ini tafsir ulama terhadap hadis ini, pakai yang mana yang kita yakini. Nah, apa pentingnya apa pentingnya bagi kita ketika menjalankan ibadah toharah ini? Manfaat untuk kita. Yang pertama, orang yang selalu bersuci, menjaga kesucian dirinya, sejatinya dia sedang berjalan sesuai fitrahnya sebagai manusia. Itu yang pertama. Hikmah dibalik ada perintah taharah. Orang yang bersuci, rajin mandi, rajin gosok gigi, kalau buang air kecil bersih-bersih, buang air bersih, buang air besar bersih-bersih. Setiap kali dia melakukan apapun, dia menjaga kebersihannya. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Ya enggak, jangankan manusia, kucing saja selesai buang air besar bersih-bersih enggak dia? Bersih-bersih ya. Gesek-gesek pertama kan bersih-bersih itu. Jangankan manusia, kucing saja bersih. Ini yang pertama, fitrah manusia itu yang bersih. Yang kedua, ternyata toh yang bersih-bersih itu juga tidak semua umat manusia, maka dijadikanlah dalam Islam al-muhafadzatu ala karamatil muslim wa 'izzatihi. Bersuci itu bisa membuat kita sebagai muslim ini menjaga karamah, kemuliaan kita. Kalau bisa, dengan melihat tampilan kita, orang tahu kalau kita itu muslim. Oh, Anda ini muslim ya? Alhamdulillah. Dari mana Bapak tahu? Anda selalu tampil rapi, bersih, harum. Itu namanya menjaga karamah seorang muslim. Menjaga izzah seorang muslim. Jangan sampai kita tampil di hadapan umum, di hadapan banyak orang bermacam ragam agama, kita membawa Islam kita tapi dengan pakaian busuk, bau badan. Ketika ditanya, kenapa pakaian seperti ini? Oh, agama kami Islam mengajarkan kesederhanaan. Salah paham. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus taharah, bersuci? Apa bersuci itu sehat? Ya. Bersuci itu sehat. Rasulullah sangat menganjurkan manusia untuk sehat. Sumu tasehu, puasalah, karena di dalam puasa itu ada kesehatan. Dan satu hal penting yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan bersuci. Bersuci. Yang keempat, ini yang paling penting, apa yang dikatakan Allah. Sebaik-baik keadaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan bersih dan harum dan rapi.
dalam keadaan suci, sehingga Allah mensyaratkan suci itu jadi syarat sah suatu ibadah. Syarat sahnya adalah harus dalam keadaan suci. Siapa yang tidak dalam keadaan suci, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah. Maka kalau disebut agama Islam, Islam adalah agama suci. Kalau buang air kecil, buang air besar, cukup pakai tisu? Gak cukup. Islam mengajarkan bersuci yang paling ideal. Sangat ideal ya. Bagaimana cara bersuci yang paling ideal? Yaitunya dengan menggunakan apa? Air. Menggunakan air. Maka apa? Pelajaran bab taharah yang paling menjadi inti salah satunya adalah bab air. Karena ini menjadi poin pertama dalam taharah. Baik. Kita mungkin ringkas-ringkas hari ini. Fokus ya, cari jawaban terhadap pertanyaan yang di awal tadi. Air menjadi salah satu sarana bersuci yang Allah sediakan untuk umat manusia. Selain air apa? Batu. Mungkin pakai tisu, pakai kertas. Tapi bersuci paling ideal itu dengan air. Nah, coba kita lihat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 48, kata Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit dalam keadaan tahura. Apa itu tahura? Tahur, suci dan mensucikan. Kalau suci saja tahir namanya. Maka ketika Allah katakan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, artinya ada tugas airnya. Apa tugas si air ini? Allah jelaskan juga di dalam surah Al-Anfal ayat 11. Di dalam Al-Anfal 11 Allah mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas samaa. Allah turunkan dari langit air yang bisa kalian pakai untuk bersuci. Itu tugasnya air. Atau juga ada sebuah kisah, ikhwan-akhwat. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i. Ya Rasulullah, kami ketika naik perahu, kami bawa sedikit air. Sedikit air, fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami pakai itu air untuk berwudu, kami kehausan. Tapi sebaliknya, kalau kami minum ya Rasulullah, kami wudu pakai apa? Maka kata para sahabat, afana tawadda'u bima'il bahri. Apakah kami boleh wudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu darahnya, airnya halal, airnya suci dan bangkainya halal. Laut itu airnya suci, tahur dan mensucikan, dan bangkainya halal. Apa saja bangkai di laut? Disebut bangkai di laut itu memang yang binatang murni, binatang laut. Ya, kalau ada bangkai kambing dibuang ke laut, lalu bilang di bangkai laut, tidak halal. Karena itu aslinya bangkai darat. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat dan satu hadis ini mewakili kepada kita bahwa Islam itu punya ajaran yang bersih. Diberikan penguatan oleh Allah supaya kita ini menjaga kebersihan dan disediakanlah air untuk bersih. Nah, lalu secara fikih kita akan mengenal ada macam-macam air. Macam-macam air. Yang pertama,
yang disebut dengan air mutlaq, al-ma'ul mutlaq. Apa itu air mutlaq? Air yang tahir, mutahhir. Apa itu tahir? Suci. Kemudian apa itu mutahhir? Mensucikan. Kalau disingkat menjadi air yang tahur. Jadi sifat atau kata-kata tahur adalah yang tadi ada di surah Al-Furqan ayat 48. Kata-kata tahur itu punya makna tahir dan mutahhir. Kalau dia tahir saja tapi tidak mensucikan orang yang dalam keadaan bernajis atau berhadas, itu tidak disebut tahur. Tahur ketika dia mengandung dua makna, tahir dan mutahhir. Apa itu air mutlaq atau air tahur? Air yang masih dalam kondisi asli ketika Allah ciptakan. Air yang masih asli dalam keadaan aslinya ketika Allah ciptakan. Kalau dalam bahasa kitab dibahasakan begini, al-baqi ala khilqatihi allati khalaqahu alaiha. Air yang masih dalam keadaan asli ketika Allah menciptakannya. Ini disebut air mutlak. Air mutlak itu airnya suci. Yang kedua, mensucikan orang yang memakainya. Artinya, air mutlak ini boleh dipakai untuk thaharah. Mana yang tergolong air mutlak? Yang pertama adalah air hujan. Air hujan. Yang kedua yang masuk kepada air mutlak adalah air laut. Beda ya. Air laut asin. Tapi asinnya tidak membuat dia menjadi berubah hukum air mutlak. Yang ketiga air yang datang dari bumi, mata air, yaitu mata air itu juga tergolong kepada air mutlak. Contohnya apa? Air sumur. Ya, air sumur. Ini air mutlak. Kemudian yang tergolong juga kepada air mutlak adalah air embun. Gak hujan, gak ada mata air, tapi pagi-pagi dedaunan basah. Mau butuh di kamar mandi air tidak ada. Cari yang lain gak ada, keluar rumah, tempelkan tangan kita di daun-daun yang banyak itu, begitu basah butuh. Tempelkan lagi di yang lain butuh. Ini air embun. Yang kelima air salju. Semua golongan-golongan ini termasuk kepada air mutlak. Ya. Air mutlak, salju itu kan batu es keras ya. Jangan dipukulkan ke wajah. Dia kalau dipakai kan lama-lama meleleh. Ya, meleleh, lelehan itulah yang menjadi air yang sah dipakai untuk berwudu. Itu dia. Nah, hukum air mutlak airnya suci dan mensucikan. Ini yang sah dipakai untuk bertaharah. Ini dia yang sah dipakai untuk bertaharah. Yang kedua, ada yang disebut dengan air yang mutahhir makruh. Tahir mutahhirun makruhun. Dia suci, tapi dia suci dan dia juga mensucikan. Tapi dia makruh dalam pandangan sebagian ulama. Dia makruh dalam pandangan sebagian ulama. Apa? Bahasa tahir mutahhir makruh ini dalam kitab-kitab karangan para ulama yang lain dia mungkin beda bahasa. Ada yang membahasakannya dengan ma'ul musyammas, ya. Atau ada air dengan jenis-jenis yang lain. Tapi dalam kitab Al-Manhaji dibahasakan dengan bahasa tahir mutahhir makruh. Dia suci dan dia mensucikan tapi dihukumi makruh. Loh kok bisa dia makruh? Nah, kalau dalam pembahasan yang lain mungkin dibahasakan langsung al-ma'ul musyammas. Tulis boleh. Al-musyammas. Apa itu ma' musyammas? Air yang berada di bawah terik matahari sampai air itu panas. Dimakruhkan. Kenapa dia dimakruhkan? Merusak.
Nah, baik, kawan-kawan. Untuk makruhnya hukum air ini atau air ini tidak afdol kita pakai, kan makruh itu kan tidak afdol ya. Dia sah tapi tidak afdol. Maka ada 3 ketentuan. Sebab 3 inilah air itu menjadi makruh. Yang pertama, an yakuna bi biladin harrah. Air yang berada di negeri yang panas terik. Tapi dia di luar ya, panas terik, tapi di dalam rumah hukumnya berbeda. Air yang terletak di panas terik di negeri yang panas terik. Di Batam ini ditaruh di bejana, taruh di luar rumah, sepertinya nggak akan panas tuh air. Ya. Tapi coba di Sudan, dalam rumah pun akan ada efek-efek panas airnya. Apalagi kalau ditaruh di luar. An yakuna bi biladin haram. Air itu berada di negeri yang tarik panasnya sangat tinggi. Yang kedua, an yakuna mawdu'an bi awanin muntabi'atin ghaira dhahabin wal fiddah. Ghaira dhahabin wal fiddah. Bejana, tadi kan air di luar rumah di negeri yang tarik panas. Bejananya tidak terbuat dari emas ataupun perak. Kalau terbuat dari emas dan perak, air itu bukan makruh lagi, tapi tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh memakai air yang bejananya dari emas ataupun perak. Apa contohnya? Selain itu, dari kulit, dari besi, dari plastik, dari apa saja, selama air itu, bejana itu bisa menampung air, taruh di luar. Nah, air yang berada di dalam bejana tersebut makruh. Yang ketiga syaratnya adalah an yakuna isti'maluhu fil badani adamihi walau mayyitan. Air yang panas tadi dihukumi makruh, air negeri panasnya dihukumi makruh kalau yang mau makainya manusia. Kalau dipakai oleh hewan ya terserah hewan, hukumnya terserah mereka. Tapi kalau yang mau memakai kita, maka dihukumi makruh. Lihat 3 hal, ya. Kok air itu bisa suci, mensucikan tapi dihukumi makruh? Yang pertama, di negeri yang panas terik. Yang kedua, ditaruh di bejana yang bukan emas ataupun perak. Kalau dia di emas dan perak berubah jadi haram. Yang ketiga, dia akan dipakai oleh manusia mati kakinya atau manusia yang sudah meninggal mayat. Untuk apa? Mandikan jenazah. Pakai air apa? Air musyammas. Kalau tidak ada air yang lain silakan. Tapi selama ada air yang lain, maka air ini berstatus makruh. Nah, kenapa tidak dibolehkan air makruh ini? Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah an Umar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan annahu kana yakrahu al-imtisala bihi. Umar itu sangat tidak suka mandi dengan air musyammas. Air musyammas apa? Air yang berada di bawah terik matahari, jemur matahari. Kenapa tidak disukai? Annahu yuwarridul baras. Bisa menyebabkan penyakit baras di kulit. Ini air yang kedua, jenis air yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Air jenis ini kawan-kawan hukumnya boleh dipakai untuk bersuci, hanya saja tidak afdal selama ada air yang normal. Jadi air ini sah dipakai bersuci selama hanya saja dia tidak afdal selama ada air yang normal, tidak panas terik. Kalau ada air yang normal, pakai yang baik-baik saja. Ya, ini jenis kedua. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Apakah dia air suci dan dia mensucikan? Ini pendapat yang dimuliakan Allah ada terbagi kepada 2.
Yang pertama adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Sisa pemakaian toharoh. Itu disebut dengan musta'mal. Yang kedua, air yang bercampur dengan benda suci. Yang pertama musta'mal, yang kedua bercampur dengan benda suci. Kita ambil yang pertama. Air yang musta'mal. Disebut musta'mal adalah air bekas wudhu atau air bekas mandi wajib ataupun air bekas-bekas yang lain. Bekas bertoharat disebut dengan air musta'mal. Wujud bekas itu seperti apa? Kita berwudhu di sebuah bak mandi, bak air. Baknya itu mungkin agak pendek, rendah. Kita wudhu dengan posisi agak lebih tinggi. Ambil air pakai gayung, disiram, kemudian pakai batu cuci muka. Tetesan-tetesan air wajah kita tentu ada yang ke lantai, ada yang masuk bak, atau di bawah tempat kita berwudhu, persis di bawah wajah kita ada bejana lagi misalnya. Selesai kita berwudhu, bejana tadi penuh setengahnya bekas air wudhu kita. Nah, air yang dalam bencana ini disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal, bukan apa? Antum kalau wudhu, selesai wudhu, air yang menetes dari tangan antum bersih atau tidak? Enggak bersih. Yang enggak bersih apa? Air yang menetes dari tangannya enggak bersih apa? Itu pertanda tangan juga belum bersih. Ya. Bersihkan dulu kalau ada tanah-tanahnya, ada darah-darahnya. Bersihkan dulu baru berwudhu. Ketika tangan kita, anggota wudhu kita sudah bersih, maka semua air yang menetes dari anggota wudhu kita ikut jadi bersih, tetap berstatus bersih. Hanya saja bersihnya ini adalah sisa bekas, ya, bekas-bekas wudhu. Disebutlah air itu dengan tahir, suci. Tapi dia tidak mensucikan, maka dia ghairu mutahhir. Nah, ini jenis pertama, air yang tahir tapi ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan, yaitunya air musta'mal atau air bekas wudhu ataupun bekas mandi. Rasulullah SAW pada satu hari diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah belum mengatakan Rasulullah SAW ya'uduni. Rasulullah datang nengok saya ketika saya sakit, wa ana maridun. Dalam keadaan saya sakit, kemudian la aqilu fatawadda'a wa sabba min wudu'ihi alayya. Beliau sahabat tersebut Jabir bin Abdullah mengatakan, saya dalam keadaan sakit, kemudian Rasulullah berwudu. Setelah Rasulullah berwudu, Rasulullah menuangkan air wudu Rasulullah kepada Jabir, bukan malah diwudukan Jabir. Ini pertanda bahwa air wudu Rasulullah itu nggak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Makanya Rasulullah tuangkan saja. Musta'mal tidak boleh dipakai berwudu. Dalam riwayat yang lain bahwa dalam keadaan air yang sangat sulit air, ada orang sulit air di sini. Ada? Sulit air itu dalam Al-Quran ada. Wa ila samuda akhahum salihah. Samud itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata as-sumdu, as-samd. As-samd itu artinya sulit air. Ternyata negeri sulit air itu diabadikan dalam negeri di Sumatera Barat. Nah, kawan-kawan, diriwayatkan dalam keadaan air yang susah, para sahabat nggak pernah pakai sisa wudhu sahabat yang lain, menunjukkan bahwa sisa wudhu itu musta'mal. Nah, baik. Kemudian yang kedua yang tidak dibolehkan ataupun tergolong kepada air yang
suci tapi tidak mensucikan, yaitunya air mutlak yang bercampur dengan benda suci. Air mutlak bercampur dengan benda suci. Manakah dia yang disebut dengan benda suci? Kita mandi di rumah. Ketika mandi pakai sabun batang licin. Ketika lagi sabunkan badan, sabunnya terbang, loncat masuk bak mandi. Ada kejadian begini? Nggak ada ya. Kemungkinan mandinya nggak pakai sabun. Jadi kawan-kawan, loncat tuh sabunnya masuk ke dalam bak mandi. Nah, ya, air mutlak yang ada di dalam bak mandi kita bercampur dengan sabun. Ini yang disebut dengan al-ma'ul mutlaqul ladzi khalaqahu syai'un minat tahirat. Air mutlak yang bercampur dengan benda-benda suci. Bagaimana hukumnya, Iwan apa? Kalau untuk saya kira nggak ada minum. Terima kasih. Jadi lupa. Harus minum dulu. Baik, Iwan apa? Bagaimana hukumnya? Pas lagi mandi, air nyemplung ke dalam, sabun nyemplung ke dalam bak mandi. Kalau untuk mandi sebelum sekolah nggak ada masalah mandi. Lalu yang tidak dibolehkan mana? Ketika air bak mau dipakai untuk berwudu. Atau orang-orang yang berhadas besar mau dipakai untuk mandi wajib. Perempuan yang selesai haid mau mandi wajib. Setelah selesai haid dia mandi wajib, tapi di baknya sudah ada sabun. Nah, ini yang disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa dia suci? Karena yang masuk ke dalam adalah benda suci. Dalam bab ini, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, maka ada hal lain yang perlu kita bahas. Nanti insya Allah kita bahas juga secara detail tentang bab najis sebenarnya. Nah, kita lihat dalam bab ini. Kita lihat yang pertama. Tadi jenis air yang tahir pertama apa? Air apa? Air mustamal. Ya. Saya wudu. Ketika saya wudu, air wudu saya jiprat masuk ke dalam bak air. Apa hukum air yang di dalam bak? Air mutlak bercampur dengan air mustamal, ya kan? Bagaimana hukumnya? Para ulama membahas bab ini. Kalau lebih banyak air mutlaknya, maka air itu tetap bersih. Air satu bak mandi yang ciprat ke sana hanya beberapa tetesan bekas wudu, bukan semua air wudu yang masuk. Maka air yang mutlak kena cipratan air wudu tetap berstatus air yang suci. Tapi sebaliknya, kalau yang lebih banyak itu adalah air mustamalnya. Contoh nih, ada orang wudu untuk menghemat air biar bisa dipakai untuk yang lain, maka sisa air wudu itu dialirkan ke satu tempat. Di sana sudah ada bejana besar yang menampung. Nah, selesai kemudian sudah wudu sekian puluh orang, lumayan banyak untuk tampung airnya. Yang terakhir nggak ada lagi yang mau dipakai untuk wudu, nggak ada, atau kurang hanya bisa untuk pakai basuh wajah di sana. Lalu dia berpikir, saya tambahlah dengan air mustamal. Digampung, tambah lagi 2 gayung dari mustamal, padahal air mutlaknya cuma 1 gelas. Apa hukumnya? Lihat, ketika air mutlak lebih sedikit daripada air mustamal, maka air itu masuk kategori air mustamal. Bagaimana kalau sama air mustamal? Detail ya, timbang ukur-ukurnya. Ya, untuk bisa perkirakan lah. Ya, itu yang mustamal. Artinya kalau ada air yang terpakai di tempat berwudu kita ciprat ke sana, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci kembali jika air mustamalnya banyak ataupun sama. Tapi secara umum yang menciprat masuk ke bak mandi tidaklah besar sehingga air mustamal pun sebagian kecil. Nah, dalam bab yang kedua, yang air tahir ghairu mutahhir yang kedua, air yang dimasuki oleh benda suci.
Kalau berubah aromanya, kalau berubah bentuknya, warnanya, maka air itu sudah tergolong air yang tidak suci. Tapi ikhwan akhwat, dibahasakan oleh para ulama, dakhala alaihi syai'un tahirun la yumkinu linfisaluhu anhu. Air mutlak dimasuki oleh benda suci dan nggak mungkin lagi dipisahkan. Contoh apa? Masuk sampo cair ke dalam air mandi, bisa dipisahkan? Dalam hitungan sekejap dia akan menyebar. Coba masuk sabun batang yang baru dibeli, masuk dalam air, bisa dipisahkan? Jangan tunggu lama, ambil sabunnya, keluarkan. Ketika masih dipisahkan dan air tidak berubah bentuknya, warnanya, aromanya, maka air yang tersisa dianggap tahir. Tapi kalau antum biarkan dalam waktu beberapa menit, dia akan melebur, ya, ikut cair bersama air. Maka air itu sudah berubah menjadi air yang tahir tapi tidak mutahhir. Sekali lagi, air yang tahir dan air mutahhir ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci itu adalah wudu ataupun mandi yang disyaratkan untuk sholat, tawaf, nyentuh Al-Quran dan lain-lain. Tapi kalau sekedar mandi biasa atau mau mandi pagi misalnya, ambil sabun, tuang ke dalam ember mandi pakai air sabun, boleh? Boleh. Itu mandi biasa, tidak ada hubungannya dengan boleh tidak boleh. Yang dikaitkan di sini adalah bab air yang dipakai untuk bersuci. Nah, baik, kenapa yang digunakan Allah? Jenis air yang keempat, adalah air yang bernajis atau mutanajjis. Air yang mutanajjis. Disebut dengan mutanajjis artinya dia bukan najis. Mutanajjis maknanya adalah dakhalat alaihi najasah, dimasuki oleh najis, itu maksudnya air mutanajjis. Tapi kalau zat aslinya yang najis itu bukan air. Kalau di kita biasanya disebut dengan air kecil, buang air kecil. Keluar apa? Air. Tapi sebutnya air juga, ya kan? Ini air kecil, air kencing, ini minum, sama-sama air. Dalam bahasa Arab tidak. Kalau air itu disebut dengan ma. Kalau buang air kecil itu disebut dengan baul. Jadi kalau dibahasakan, berarti baul itu adalah air yang bernajis, bukan. Dia bukan air kalau dalam bahasa Arab, tapi dia baul. Air mutanajjis adalah air mutlak yang dimasuki oleh najis. Itu dia. Nyemplung najis ke dalamnya, jatuh najis ke dalamnya, maka itu disebut mutanajjis. Artinya najis ini sesuatu yang datang belakangan, bukan zat aslinya. Nah, lihat, air mutanajjis adalah al-ma'ul ladzi waqa'at 'alaihi an-najasatu wa huwa qisman. Air mutanajjis itu adalah dua pembahagiannya. Ya, air yang masuk ke dalam benda najis yang masuk ke dalam air. Apa hukum airnya? Ada dua kategori di sini mengapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, al-ma'u idza balagha qullataini la yahmilun najas. Air kalau sudah sampai 2 kullah, maka air itu tidak akan pernah terkena najis, tidak akan pernah bernajis. Maka kita bagi air ketika dimasuki oleh najis, dia terbagi kepada dua. Yang pertama, air kalau kurang dari 2 kullah. Yang kedua, air yang 2 kullah atau lebih. Pertanyaan, apa itu kullah? Kullah itu bahasa Rasulullah SAW. Al-ma'u idza balagha qullataini.
Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath. Air kalau jumlahnya 2 kullah tidak akan bisa bernajis, tidak bisa membawa kotoran, tidak akan terkotori. Maka 2 kullah itu coba dikaji oleh para ulama. Kalau dalam ulama salaf mengatakan kullah itu kullatan maknanya khamsatu ridlin baghdadiyin wa tusawi mi'ata wa itnaini wa tis'ina kilogram. Air 2 kullah itu maknanya air 500 ridl baghdadi. Wujudnya seperti apa ulama alam. Lalu convert lagi menjadi hitungan seperti sekarang, disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, air 2 kullah itu lebih kurang 270 liter. 270 liter air. Kalau dalam gramnya lebih kurang 192 kilo air. Ini hitungan kilonya. Kalau kita buat bak mandi itu berapa ukurannya? Tinggi, lebar, panjang. Nah, antum boleh coba bagaimana caranya terserah. Ya. Ada tukang bangunan di sini. Ada paling tukang hias dinding bangunan ya. Pasang kertas, pasang yang lain-lain. Nah, jadi air kalau ada yang bisa menemukan lebih kurang berapa tinggi panjangnya boleh di-share Ustaz di grup ya. Biar teman-teman Ikhwan Akhwat di sini bisa mengukur bak mandi yang punya bak mandi di rumah. Bak mandi saya airnya cukup 2 kullah atau tidak. Nah, lihat Ikhwan Akhwat. Air kalau jumlahnya kurang dari 2 kullah, ketika dimasuki oleh najis, kata Rasulullah ya, tadi idzakan al-ma'u qullataini, kalau 2 kullah enggak ada masalah selama tidak ada perubahan. Tapi kalau 2 kullah kurang dari 2 kullah masuk najis, maka air itu berstatus air najis walaupun enggak ada yang berubah. Rasa masih asli, bentuk bening masih asli, aroma baunya juga masih asli, enggak ada yang berubah. Tapi masuk tikus ke dalamnya. Masuk tikus. Kalau tikus hidup masuk dalam air bernajis atau tidak? Kalau tikus mati najis. Kalau tikus hidup, najis juga. Ya. Baik, kambing hidup masuk air tidak ada masalah. Kambing mati yang tidak disembelih ke bangkai. Nah, baik kawan-kawan. Air ketika dimasuki oleh najis, ketika jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka air itu berstatus bernajis walaupun tidak ada yang berubah. Sebaliknya, yang kedua, air mutanajis ketika masuk najis ke dalamnya, tapi jumlah air ini 2 kullah, 270 liter lebih. Maka air itu tidak bernajis kecuali berubah salah satu dari 3. Aroma sudah berubah jadi busuk. Busuknya busuk najis ya, bukan busuk yang lain. Aromanya sudah berubah atau rasa sudah berubah. Kalau tidak ada perubahan, maka air 2 kullah tetap dianggap air mutlak. Sekali lagi, kalau tidak ada perubahan dari 3 ini, maka air 2 kullah tetap berstatus air mutlak. Tapi kalau ada yang berubah, maka air itu menjadi air mutanajis. Sementara kalau air yang kurang dari 2 kullah berubah atau tidak berubah, maka air itu akan menjadi air yang mutanajis, yang seperti Rasulullah katakan, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Air yang jumlahnya sampai 2 kullah dia tidak akan bisa bernajis selama tidak ada yang berubah. Baik, pendapat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita tentang air secara ringkas ataupun mungkin secara umum, dengan harapan bahwa
Dari sini sudah bisa ya dibaca mana yang bisa dipakai untuk bersuci, air jenis 1 dan 2. 3 dan 4 tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, baik. Kembali ke pertanyaan. Ada orang yang punya mandi di rumahnya, kemudian si suami mandi wajib berangkat ke masjid. Istri boleh nggak mandi wajib dari bak yang sama? Nah, yang muda-muda masih istiqomah boleh sah ya. Kenapa? Terkhusus dalam bak mandi wajib Rasulullah mengatakan la yatatahharur rajulu bi fadli tuhuril mar'ati. Seorang laki-laki tidak boleh mandi wajib, dalam bahasanya itu disebutkan mandi tatahur sebenarnya, tapi dalam tafsir para ulama makna tatahur itu adalah mandi. Seorang laki-laki tidak boleh mandi wajib dari sisa mandi wajib perempuan. Nah, tapi airnya banyak, tetap tidak dibolehkan. Loh, kenapa hukumnya berbeda? Ini bukan bab najis dan tidak najis. Ya, bukan bab najis. Lalu bagaimana caranya dia masuk dalam bab musta'mal? Dalam hadis dikatakan bahwa dari salah satu istri Rasulullah, dulu kami mandi dan saya dan Rasulullah mandi dalam satu bejana besar. Artinya mandi bersama. Bagaimana penggabungan hadis-hadis yang seolah bertentangan ini? Dengan apa? Ada pendapat yang sangat pertengahan disampaikan oleh seorang mufti Mesir, Dr. Atiyah Safar, belum menyebutkan pemahaman yang bisa diambil dari hadis-hadis ini adalah seseorang kalau mandi, laki-laki mandi duluan, dari bak yang sama, dari satu bejana besar, dia langsung nimba air dari tempat tersebut, maka sisanya sudah tidak boleh dipakai bersuci. Lalu bagaimana maksud hadis Rasulullah tadi? Kemungkinan makna yang paling dekat dipahami adalah bahwa bejana besar itu adalah tempat air, lalu air itu dipisahkan oleh istri Rasulullah dipakai untuk mandi. Sementara bejana besar sudah tidak lagi diganggu, bukan selesai. Lalu air mana yang dipakai? Air dalam ember yang terpisah. Diambilnya dari mana? Bejana yang sama, bak yang sama. Nah, maka sisa yang ada di bak tidak dianggap sebagai mustakmal karena sudah dipisahkan sejak awal. Ya, ini khusus dalam bab mandi wajib. Begitu juga sebaliknya. Perempuan juga tidak boleh mandi wajib dari sisa mandi seorang laki-laki. Bagaimana kalau laki-laki mandi di bak ini, selesai dia mandi masuk orang lain, laki-laki juga boleh terpakai sama status. Sehingga kalau bahasa diterjemahkan lebih umum, seseorang tidak boleh mandi wajib dari sisa mandi wajib orang lain. Itu laki-laki perempuan laki-laki, perempuan sama perempuan sama hukumnya. Baik para kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih kurang pembahasan kita pada hari ini. Mukadimah mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pemetaan tentang air, pemetaan tentang berwudu, ya, tentang berwudu. Jadi kenapa antum kalau berwudu dengan menggunakan ember kecil, misalnya ambil air dari bak mandi, dari bak besar, taruh di depan, wudu dengan nyemplungkan tangan ke lalu dimasukkan ke wajah, jangan, tidak dibolehkan karena bisa-bisa air wajah atau jatuh lagi ke dalam ember kecil tadi, ember kecil. Atau kita anggap seperti gayung yang ada, pakai ambil masukkan tangan ke dalam gayung lalu tidak, tapi tuangkan air ke tangan lalu berwudu. Bagaimana kalau sungai itu boleh jumlah airnya besar? Sahabat juga demikian, masukkan tangan ke dalam air dalam sungai lalu wudu. Tidak ada masalah karena sungai itu jumlah airnya sangat banyak. Bagaimana kalau bak mandi? Boleh nggak saya nyemplungkan tangan ke dalam bak mandi lalu saya wudu? Kalau
korban yang besar boleh saja. Ya, baik kawan apa, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Satu, ada lagi? Dua, ada dua dari Akhwan. Satu Ikhwan ada. Satu kan jangan kasih mic. Beliau itu yang akan membantu saya menjawab. Sama ada Dr. Fikri LC yang akan membantu. Jadi apa tadi Pak? Ada dua apa? Tanya. Boleh kan ini? Terima kasih kepada Ustaz dan Ade yang memberikan waktu menjawab. Kami ingin bertanya Ustaz untuk ini ya mengenai baku di antara suami istri itu, gimana kalau bersentuhan kulit gitu Ustaz? Apakah itu kemudian membatalkan? Itu kan kalau laki-laki perempuan yang belum menikah itu kan pasti membatalkan wudu. Nah, kalau sudah menikah itu apakah kemudian membatalkan wudu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada perbedaan pendapat gitu ya Ustaz, mungkin suaminya apa ya? Kalau wudu itu bersentuhan dengan istri mungkin mengambil pendapat yang tidak membatalkan. Kemudian istri mengambil pendapat yang membatalkan. Itu sebaiknya bagaimana dalam rumah tangga? Apakah kita harus mengambil satu atau mungkin mengambil pendapatnya masing-masing? Gitu. Apa cerai? Itu syukuran itu. Terima kasih. Baik, yang kedua. Boleh tadi siapa? Ada apa tadi di sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang air yang 20 yang kemasukan ke Ustaz. Itu kan di Malaysia sampai sekarang masih ada tuh di rumah bibi saya. Beliau itu memakai bulannya lumayan besar, mungkin lebih dari 2 bulan. Dan airnya itu kebanyakan itu kemasukan kotoran tikus Ustaz. Dan itu hukumnya gimana ya kan? Walaupun airnya berlimpah gitu kan, tapi udah kemasukan kotoran tikus. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh satu lagi dari Iwan. Apa sudah dua? Tadi tetap nanti ya. Saya pulkan dulu saya untuk menjawab pertanyaan. Satu waktu teman diskusi bukan untuk pertanyaan jawab. Lagi saya pikir. Nanti pertanyaan dengan susah-susah tadi. Terima kasih sekali lagi. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama terkait dengan tadi selama ada air yang normal, jadi misalnya di hotel gitu ya, itu kan kadang ada toilet atau yang tidak ada airnya. Nah itu definisi selama ada air yang normal itu apakah kita kalau di hotel ada air, tapi apakah dalam kondisi itu kita harus tetap menggunakan air yang normal atau menggunakan metode yang sendiri atau dengan yang pertama, yang kedua metode seadanya ini maksudnya mungkin pakai kalau di situ ada yang pernah kawan cerita itu ada pakai tisu saja atau misalnya sampai dari air gitu. Baik. Yang kedua tadi terkait dengan luar bola. Ini ketika kondisi drop air misalnya terkena busa, sabun hingga airnya keruh misalnya, apakah itu menjadi jenis air yang lain misalnya? Bagaimana saja? Beliau nanti kita kasih mic untuk bantu jawab. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibantu Sapurpan ya. Sapurpan ini beliau yang selalu menggantikan saya pengajian kalau di kita. Jadi bukan bertanya tapi untuk membantu menjawab. Yang pertama,
Pertanyaannya adalah tentang persentuhan kulit antara suami dan istri. Dan lebih hebat lagi, suami pakai Syafi'i, istri pakainya mazhab Maliki. Sebenarnya ini nggak sabar, ini adalah pembahasannya nanti. Kita masih dalam bab air, belum sampai ke kulit. Ya, air ini masih dalam pembahasan bab air. Kita akan masuk pada pembahasan tentang wudu. Tapi secara umum dari bab ini, saya rasa kita semua mungkin hampir sudah membaca bab ini. Mana yang tidak boleh, mana yang membatalkan, kata para ulama, persentuhan kulit laki dan perempuan yang halal menikah batal wudhunya. Maka suami istri jangan sekedar halal, malah udah punya anak. Udah sekian tahun menikah, bukan sekedar status halal menikah, tapi statusnya kadang adalah sudah punya anak. Dalam bab lain, sebagian ulama membahas bahwa diriwayatkan dari Aisyah dan beberapa istri Rasulullah yang lain, Rasulullah itu karena Rasulullah yuqabbilu ba'da azwajihi. Rasulullah itu mencium sebagai beberapa orang istrinya. Kemudian kharaja ila shalat, belum keluar untuk melaksanakan salat. Rawi hadis mengatakan wala yatawadda, enggak wudu lagi. Jadi dua hadis ini, dua pendapat ini akan terus ada sampai akhir-akhirnya. Mana yang mau kita pakai hadis itu bahasanya? Silakan pakai mana yang paling nyaman untuk kita. Yang komitmen dengan mazhab Syafi'iyah, maka dan dia yakin mazhab Syafi'iyah yang benar, ketika dia bersentuhan dengan suaminya batal untuk dia. Suaminya pakai mazhab lain, maka suaminya tidak benar. Beda kan? Saya batal, kata istri, ya Pak, malah kamu kan Syafi'i. Saya enggak batal karena saya Hanafi. Beda nih. Lalu bagaimana statusnya? Yang begitulah statusnya. Yang penting jangan sampai beda mazhab dari cerai. Secara umum seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang air dua kullah masuk kotoran tikus tadi yang kita sebutkan. Air dua kullah atau lebih selama tidak ada perubahan apa-apa, maka tidak menyebabkan air itu menjadi mutan najis. Masuk kotoran tikus, tapi jumlahnya sangat banyak, 5 dan 20. Lihat, ada perubahan enggak dari kotoran tikus tadi? Air jadi busuk enggak? Enggak. Air berubah warna? Tidak. Apakah air berubah rasa dan bentuk? Tidak. Artinya air itu masih bersih. Keluarkan kotorannya, air pakai untuk bersuci boleh. Ya. Tapi kalau ada yang berubah mau sebanyak apapun, ya mau sebanyak apapun, kalau ada yang berubah maka air itu mutanajis. Apa contoh yang berubah? Ada air kolam renang, banyak tuh. Bawa anak ke kolam renang, lupa buka pokoknya. Di kolam renang dia buang air besar. Oh, dan sekitar dia sudah berubah airnya, berubah warna. Cepat sekali itu perubahan kalau keluar dari pokoknya. Maka sekolah renang itu airnya jadi najis karena sudah berubah lalu akan menyimpan. Yang ketiga, tentang dari tentang hotel ini, hotel yang jauh tempat manapun lah, mau berwudu atau mau bersuci dari buang air kecil, buang air besar, tidak ada airnya, yang ada cuma tisu. Bagaimana hukumnya? Boleh dipakai sementara. Sementara, apa makna sementara? Boleh suci dulu pakai itu. Begitu mau akan sholat, cari tempat berwudu, ketemu air, maka air itu kita jadikan sebagai pembersih tulang. Nah, jadi yang tisu tadi cuma untuk sementara saja. Tisu basah sama saja, tisu basah tetap status sementara. Bagaimana kalau nggak ketemu air? Ada lagi nih air yang ditemukan, nanti sholat pun harus tayamum, maka di situ statusnya adalah status istinja. Rasulullah gunakan 3 buah batu. Batu pertama untuk membuang kotorannya, batu kedua untuk membersihkan agak lebih bersih, dan batu ketiga untuk finishing. Kayak gitu. Kalau pakai tisu ya lebih kurang begitu. Mau pakai 5-6 tisu semakin bersih semakin bagus. Tapi ketika ketemu air,
ulang kembali bersuci lalu berwudu. Ya, kalau alam bisawab ini ada lagi ya? Nggak ada yang angkat tangan Ustaz, kalau saja Mas. Ustaz Furqan mau nambah jawaban Ustaz? Jadi Ustaz, ini ada pertanyaan dari Zoom. Oke, silakan. Baca dari Dewi. Afwan boleh bertanya, tadi disebutkan air yang panas dari matahari bisa menyebabkan penyakit. Jadi kita harus bagaimana jika air yang dari toilet atau penampung air panas karena seharian kena matahari? Itu pertanyaan. Baik. Dalam hadis yang disebut atau dalam asar dari Umar itu airnya yang panas. Ya, airnya yang panas, bukan dari atapnya. Kalau atap panas tiba-tiba hujan nanti dingin sendiri, ya kan? Jadi babnya adalah bab air panas, bukan wadah tempat dia lewatnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan bolos atau penyakit. Tapi lagi-lagi ini babnya makruh. Dalam makna tidak semua orang yang pakai itu bisa kena penyakit, ada yang kena, ada yang tidak. Tapi kalau semuanya kena dan bisa dipastikan kena, maka pasti Rasulullah sudah mengharamkan air tersebut. Karena setiap ada mudarat pasti diharam. Kalau Islam begitu. Nah, kalau atapnya yang panasan seharian, seknya kepanasan, air ngalir di situ tidak ada masalah selama airnya tidak panas. Kalau air masuk panas, air menjadi panas masuk pada bab musyammas yang tadi kita bahas berstatuskan makruh. Ya, Allah bisa. Baik, terakhir ada satu lagi apa yang mau bertanya? Nah, setelah kita diganti saya yang bertanya. Ada yang mau bertanya tadi apa? Silakan. Atau pertanyaan lagi ya? Oh, kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, tadi membahas tentang air yang kedua ya, air yang kita akan panas. Kalau seandainya kita diwajib pakai air panas, apakah termasuk golongan air yang kedua itu? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, saya kurang paham tentang maksudnya benda suci yang masuk ke dalam air muka sehingga airnya menjadi bagian dari air yang tidak. Nah, benda suci yang di sini yang dimaksud benda yang bisa mensucikan atau benda yang tidak ada najis atau seperti apa? Bisa dijabarkan karena saya sendiri kalau anak itu pasti mainan, kan mainannya masuk ke dalam bak atau segala macam gitu. Jadi apakah itu masuk membuat air menjadi bagian yang tidak? Ya mungkin satu lagi Ustaz, tentang air cuman ini ketika anak itu dalam keadaan najis ya gitu kan, kayak tadi dia dibersihkan menggunakan tisu basah doang kan. Nah berarti kan anaknya masih dalam keadaan najis yang belum bersih. Nah saat itu anak dibawa sholat, apakah sholat kita diterima atau enggak? Karena kan anaknya masih dibersihkan dengan tisu basah aja. Itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang air panas dipakai untuk mandi wajib. Nah, tadi yang kita sudah sebutkan, air panas musyammas adalah air yang makruh dipakai untuk bersuci, apapun bentuk bersuci, wudu ataupun mandi. Makruh. Arti makruh apa? Sah walaupun tidak afdal. Jadi tetap sah orang yang untuk pakai air musyammas, air panas matahari. Tetap sah orang mandi wajib pakai air yang panas matahari. Tetap sah, hanya saja tidak afdal. Kapan tidak afdalnya? Kalau ada air yang normal. Kalau nggak ada air yang normal maka makruh tadi hilang. Jadinya wajib pakai itu. Bagaimana kalau air yang dipanaskan? Ya, air yang dipanaskan itu apa yang digunakan Allah? Air yang dipanaskan itu sudah biasa dilakukan oleh para sahabat. Memanaskan air untuk di musim dingin.
Nah, apa bedanya dengan air musyamas? Air musyamas itu panas terik yang sangat tinggi. Dan air panas yang kita pakai itu suhunya kan biasa-biasa. Ya. Bagaimana dengan kalau air panas biasa dari matahari tapi suhunya biasa? Lebih kurang mana air panas yang makhluk itu adalah dengan panas yang sangat tinggi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang benda suci. Air mutlak yang dimasuki oleh benda tahir disebut tahir benda suci, artinya dia bukan mensucikan. Mensucikan itu bahasanya bukan tahir tapi mutahhir. Kalau disebut benda suci, ya dia hanya bersih dari najis itu saja. Apakah dia bisa mensucikan? Tidak ada benda yang bisa mensucikan. Yang mensucikan itu adalah air. Nah, apa yang masuk benda kategori yang benda suci selama nggak ada najisnya? Udah. Apa contoh benda bernajis? Saya punya mainan. Anak-anak saya punya mainan. Apa mainannya? Tas kecil. Terbuat dari apa? Kulit bangkai najis. Masuk dia ke dalam bak mandi. Ya udah. Berarti bak mandi kita dimasuki oleh benda najis. Anak saya punya mainan. Apa mainannya? Boneka-boneka dari plastik. Ini tidak ada masalah. Bukan najis, berarti benda tahir. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bersihkan pakai tisu basah. Secara khusus bab ini kita bahas dalam pembahasan najis. Tapi sekedar jawaban bahwa ketika kita membersihkan anak kita dari kotoran dengan menggunakan tisu, kalau ditutup dengan popoknya yang baru, pakaiannya yang baru, bersih dari najis, maka kita tidak tergolong bernajis. Yang belum bersih anak kita. Yang nggak boleh itu kita mau besar bersih pakai tisu baru sholat. Yang tidak dibolehkan anak terserah dia. Tapi saya gendong nggak ada masalah ya. Rasulullah itu pernah menggendong Hasan Husain ketika sholatnya kan. Oh kan Hasan Husain sudah nggak bawa air kecil lagi, nggak bawa air besar. Siapa yang bilang? Anak kecil ya. Anak kecil. Kalau sudah besar sudah nggak gendong lagi masalah kan. Ya. Baik pendapat yang dimuliakan Allah. Ini lebih kurang pembahasan kita. Ada dua hadiah ini. Al-Quran sama tas. Al-Quran sama tas. Kalau Ustaz Imam, kalau boleh izin saya minta Ustaz Kurban atau Ustaz Zikri yang ngasih pertanyaan. Boleh ya? Karena saya mau minta izin. Jazakumullah khairan. Semoga kajian singkat kita pada hari ini bermanfaat untuk kita bersama mula-mula ilmu yang sudah kita sama-sama belajar juga. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk berikutnya kita ada dua press, Quran sama tas. Nanti rekan-rekan yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Pertanyaan dari Ustaz Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi untuk jenis air yang bagian ketiga, yang dilakukan finansi wa ghairu ini, itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama air mustamal, dan yang kedua adalah air yang bercampur. Coba tolong jelaskan air yang dicampur ini, tadi sudah menjelaskan ada dua kondisi. Tolong jelaskan kondisi air yang bercampur tadi dengan suatu yang suci. Ya, ada yang bisa menjawab? Satu pertanyaan dulu. Angkat tangan. Ada? Ayo, yang itu ada yang apa? Ada ya? Oh, ada di belakang. Ya, sebentar ya. Air yang bercampur ya Ustaz ya.
air yang bercampur kan. Yang bercampur kan ada dua, ada yang najis sama ada yang tidak. Yang najis itu karena kemasukan najis, dan yang dikatakan bukan najis itu apabila air yang dimasuk itu kurang dari 20 lap. Tapi kalau yang lebih dari 20 lap, apabila kemasukan najis atau sesuatu yang najis, tidak dihukumi najis apabila tidak merubah sifat air tersebut. Jadi ada 3, rasa, warna, dan bau. Tapi kalau misalnya kurang dari 20 lap, ketika kemasukan najis, otomatis air akan menjadi najis. Dan yang kedua, kemasukan benda suci. Misalnya ada apa namanya air yang kemasukan kopi atau teh, susu itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin itu jawabannya. Oke, Afwan, tadi kan yang Anda sebutkan air jenis yang ketiga ya, yang dia suci tapi tidak mensucikan. Mulai itu kan lebih ke penjelasan tentang air yang najis, air yang jenis yang keempat. Jadi tadi kan Syarwani menjelaskan air yang ketiga itu jenisnya ada mustamal sama yang kholatahu ini tapi bukan najis, tapi ohir, ya, suatu yang mensucikan, suatu barang yang suci masuk ke air yang mutlak. Nah, untuk masuk ke air yang mutlak ini ada 2 kondisi tadi. Ada 2 kondisi. Kalau misalkan yang bercampur ini jenis yang ini maka akan begini. Kalau yang begini maka akan begini. Itu yang minta penjelasannya. Tadi lebih ke jenis air yang mutlak. Mungkin mulai bisa menjawab. Kita kasih yang iklan dulu ya. Ini ada yang mau angkatan. Air yang bercampur dan mutlak yang bercampur ini ada 2. Pertama, apabila benda itu tidak bisa terpisahkan lagi, dihukumi air baik. Ya, apabila benda itu bisa dipisahkan, sabun batang bisa dipisahkan, air itu air. Bagaimana Ustaz? Oke, siapa namanya tadi? Satu pertanyaan lagi yang kita ganti pertanyaannya. Tadi udah terjawab. Pertanyaan yang berikutnya, sebenarnya menyampaikan tentang air yang matahari. Mengatakan pendapat ulama makruh. Itu setelah menyebutkan 3 sebab sehingga menjadi makruh. Nah, tugas kita menyebutkan 2 saja dari 3 tersebut. Buat jawabannya, yang pertama, air yang berada di negeri panas atau tadi, yang kedua itu bejana yang terbuat dari masak merah. Baik, udah 2 ya. Jadi satu dari Abdul, satunya siapa? Fitri ya. Silakan boleh maju dulu. Kita boleh untuk menyerahkan door prize-nya bagi yang dapat. Boleh dibantu foto ya. Yang foto. Baru kembali. Satu lagi Ustaz, boleh?
Apa itu? Ya, yang apa? Silakan. Oh, ada ustazah yang boleh bantu menerangkan? Salah satu perwakilan dari RSI. Boleh bantu di foto ya. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah cara kajian rutin kitab kaji yang diisi oleh Ustaz Jafar Mustafi pada hari ini. Untuk penutup kami akan menyampaikan beberapa informasi dari Rumah Sahabat Quran. Yang pertama yaitu Rumah Sahabat Quran membuka RSQ Wakit yang akan dimulai pada tanggal 5 September 2022. Yakni muatan materinya adalah tafsir Iqra, kemudian hafalan juz 30, ilmu dasar agama untuk anak, bahasa Arab, fikih, baca tulis Al-Quran, hafalan doa sehari-hari dan outdoor activities. Untuk selanjutnya yaitu dibuka Rumah Sahabat Quran Umroh Paket Gold. Jadi rekan-rekan sekalian yang ingin umroh yang bisa juga lewat Rumah Sahabat Quran atau daftar melalui Rumah Sahabat Quran. Kemudian dibuka pendaftaran santri pondok tahfiz, yaitu santri beasiswa, ada 1 slot lagi. Kemudian ada juga santri reguler, ada 2 slot lagi. Selanjutnya beasiswa muslim unggulan, ya, ini untuk para santri putra atau mahasiswa ya yang ingin mendaftar. Masih ada kuota 3 kuota lagi ya untuk beasiswa muslim unggulan. Bagi rekan-rekan sekalian ataupun bapak ibu yang ingin mendaftar, silakan menghubungi panitia. Kemudian juga dibuka pendaftaran bimbingan baca Al-Quran atau tasik baik lembaga ataupun komunitas. Dan juga di sini ada tafsir privat, bisa online ke rumah, offline ke rumah maksudnya, ataupun online. Kemudian ada juga tafsir reguler yaitu Al-Quran, dan juga tafsir tadarus atau bahasa Arab reguler. Kemudian selain kajian hari ini, kita juga mengadakan kajian muslimah berseri Tazkiyatun Nafs yang diselenggarakan setiap pekan pertama. Kemudian kajian tadabbur Al-Quran yang diselenggarakan setiap pekan ketiga. Yang terakhir yang dilaksanakan hari ini yaitu kajian fikih pada setiap pekan keempat setiap bulannya. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk Bapak dan Ibu sekalian dan hadirin sekalian, kami ingatkan lagi jika ingin bergabung dalam grup Rumah Sahabat Quran baik yang program maupun yang publik, agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Kami akan menyediakan tadi ya link grup yang sudah kami share melalui kertas seluruh tadi, ataupun bisa dicek di link absensi. Di situ kami juga masukkan link grup untuk masuk ke grup Rumah Sahabat Quran baik yang putra maupun yang putri. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.